Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Bertemu kembali bersama Bang Haris di channel On Road Indonesia. Hari ini adalah hari Sabtu dan tidak ada ganjil genap di sekitar jalan ke arah Matraman ya. Namun kita akan berbelok ke arah Jalan Slamet Riyadi menuju ke arah Manggarai. Di sini kita akan melihat kesiapan akses dari jalan ya yang menuju ke arah stasiun Manggarai yang akan menjadi stasiun sentral. Stasiun sentral berarti merupakan stasiun di mana di situ ada pertemuan berbagai macam kereta ya lintas pelayanan, baik itu KRL maupun kereta bandara atau juga termasuk kereta jarak jauh ya atau antar kota. Ya, kita akan masuk menuju ke Jalan Manggarai Utara ya, dan ini menyeberang ada kali di sekitar sini. Nah, memang akses untuk menuju ke stasiun Manggarai ya, Manggarai sendiri itu punya dua pintu, yaitu pintu timur dan pintu barat ya. Pintu barat itu baru dibuka, sedangkan yang lama adalah pintu timur, dan kita akan menuju pintu timur lewat jalan di sekitar sini. Memang untuk menjadi stasiun sentral diperlukan akses yang memadai ya menuju ke arah stasiun. Salah satunya lewat Jalan Manggarai Utara ya, kemudian nanti itu bisa lewat Jalan Tambak, lalu dari Jalan Sultan Agung ya, Jalan Galunggung, atau dari Jalan Saharjo. Hanya saja memang jalan menuju ke stasiun Manggarai mungkin tidak sebagus dan selebar jalan menuju stasiun Gambir, dimana sebelumnya kereta antar kota ya itu beroperasi di Gambir. Tentunya nantinya semua kereta itu akan ada di Manggarai, dan rencananya Manggarai itu akan dijadikan mirip dengan fungsinya ya, mirip dengan stasiun Bangsu yang ada di Bangkok. Hanya saja kalau Bangsu itu ada juga moda transportasi lain seperti MRT ya. Dan saat ini stasiun tersebut merupakan stasiun yang terbesar se-Asia Tenggara ya. Jalan ini biasanya dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan untuk menuju ke arah Manggarai, kemudian Pasaraya, ya, lalu ke Jalan Tambak dan seterusnya. Karena Jalan Matraman sendiri sudah berlaku ganjil genap, dan ini merupakan jalan alternatif bagi kendaraan-kendaraan roda 4 yang ingin menuju ke arah Sudirman tadi. Di depan sana ya, menjelang stasiun, kalau kita lihat ada banyak kendaraan-kendaraan yang parkir seperti ini. Ini ada Transjakarta ya, kemudian nanti di depan itu ada kendaraan-kendaraan angkutan umum ya, roda 3 seperti bajai, lalu juga ada parkir sepeda motor, dan juga kendaraan-kendaraan roda 4 ada yang parkir di sekitar sana. Nah, kita akan sampai di Manggarai di pintu timur ya. Di sini memang secara akses perlu ditingkatkan ya, karena kalau ingin mencapai Manggarai menjadi stasiun sentral, tentunya akses menjadi syarat utama untuk memudahkan masyarakat ya, mobilitas dan lainnya apabila menuju ke stasiun ya. Di sisi timur, pintu timur ini memang sudah dilakukan revitalisasi, dan Manggarai sendiri stasiunnya sudah dibesarkan ya, sudah direvitalisasi sehingga memiliki jalur-jalur yang lebih banyak, trek-trek kereta ya, kalau tidak salah ada 18 dari sebelumnya hanya 8 ya kalau tidak salah. Nah, tentunya itu memudahkan lalu lintas kereta, apalagi ditambah dengan kereta jarak jauh ya. Nah, selain Manggarai, sampai ke arah Cikarang itu juga ada program double track ya. Tentunya untuk memisahkan jalur kereta ya, kereta dalam kota atau kereta Jabodetabek ya, yang sampai ke arah Cikarang, yaitu mungkin kereta KRL. Kemudian kereta jarak jauh selain yang Cikarang. Kenapa sampai Cikarang? Karena KRL-nya sampai ke Cikarang dan tidak sampai ke luar kota ya. Dan tentunya dengan adanya double track, jadi 2 track dipergunakan untuk kereta jarak jauh tanpa terganggu dengan lalu lintas kereta KRL ya, Jabodetabek. Dan KRL juga sama ya, jadi tidak mengganggu jalur masing-masing sehingga perjalanan kereta itu cukup cepat dan cukup nyaman. Nah, area ini kalau kita lihat dari peta ya seperti ini.
Iya, ini adalah peta stasiun Manggarai kalau kita lihat dari udara menggunakan Google Map berbasis satelit ya. Di bagian kanan ini adalah pintu timur dari stasiun Manggarai dan di bagian kiri adalah pintu baratnya. Kereta-kereta dengan line yang merah ini adalah yang dari arah Depok ya, ke Bogor, kemudian yang biru dari arah Bekasi, kemudian yang biru tua ya itu yang menuju ke arah Duri, stasiun Duri. Sedangkan yang merah ini nanti ke arah kota, yang dari arah Bekasi. Ini berdasarkan Google ya, karena kemarin sudah berlaku SO5. Lalu yang pink ini menuju ke arah Tanjung Priok di sini ya. Jadi dari Tanjung Priok sendiri itu memang ada kereta ya ke arah kota, kemudian nyambung menuju ke apakah itu Manggarai, apakah itu ke arah nantinya menuju ke Depok ya atau ke arah Bekasi. Nah, ini adalah stasiun Gambir. Ini merupakan stasiun awal dari kereta antar kota sebelumnya, dan tentunya Gambir sendiri secara akses itu cukup mudah ya dibandingkan saat ini stasiun Manggarai. Manggarai sendiri ini kalau kita perhatikan memang berada di kawasan yang cukup padat dengan jalan akses yang cukup sempit ya. Ini dari Jalan Manggarai Utara 1 itu lumayan sempit, apalagi bila ada parkir, dan itu ketemunya pintu timur. Manggarai sendiri kalau di sini masih dalam proses revitalisasi. Kemudian akses berikutnya Jalan Sultan Agung atau Jalan Tambak ya. Jalan Tambak ke arah Jalan Sultan Agung itu lewat underpass, dan di sana ketemu bisa ke pintu timur atau pintu barat. Mendingan pintu timur karena ke pintu barat, sorry. Karena kalau pintu timur itu harus berputar ya dan melewati kawasan yang cukup sempit. Kemudian ini akses dari Jalan Galunggung kemudian menuju Sultan Agung ya, Pasar Rumput situ, lalu ke arah Pasaraya dan ketemu stasiun Manggarai. Sedangkan dari Saharjo lewat Jalan Minangkabau itu bisa ke arah Manggarai ya. Jadi kurang lebih aksesnya seperti itu. Kemudian satu lagi ini yang kita tadi dari Jalan Jatinegara kemudian ke arah Matraman ya. Lalu nanti berbelok ya ke arah Jalan Slamet Riyadi. Nah, di sini ada viadak Matraman, itu adalah jembatan kereta yang lama ya, kemudian yang di sampingnya itu yang baru yang ada stasiun Matraman saat ini. Nah, ini aksesnya untuk sampai ke pintu timur. Sedangkan di bagian pintu timur ini nampaknya sudah ada taman ya. Hanya saja di sini nih, di ujung pintu timur menuju ke arah Sultan Agung atau bertemu dengan Jalan Tambak di situ perlu penataan yang lebih baik ya. Nah, Manggarai sendiri ini terdapat mungkin ini tadinya depo kali ya. Ada ruangan-ruangan di sini ya, ada balai ya Manggarai ini ya, ini untuk keperluan dari Perkeretaapian Indonesia. Manggarai sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1918 di zaman Hindia Belanda ya, stasiun Manggarai. Tentunya itu sudah cukup lama dan butuh waktu untuk direvitalisasi seperti itu. Ini adalah depo yang ada di Bukit Duri. Depo tersebut berada di ujung kali ya, pojokan di Kali Ciliwung yang memutar di sekitar Jatinegara Barat, dan itu sudah dinormalisasi kalinya ya. Jadi kelihatan di sana sudah ada beton dan air dapat mengalir dengan lancar. Baik, kita kembali ke di sini ya, menjelang ke arah Jalan Tambak ya. Dan memang seperti biasa ini adalah pemandangan yang ada di sekitar sini. Mudah-mudahan ini dapat ditata areanya menjadi lebih ramah lingkungan, ramah pejalan kaki, dan juga aman. Tentu akan membuat orang tertarik ya, makin banyak menuju ke stasiun lewat sini. Hanya saja kan di sini kiri kanan nih dipergunakan untuk parkir, bahkan ada yang parkirnya cukup lama di sekitar sini ya. Kemudian area-area ini ya, kita sepertinya kalau trotoar itu harusnya dimiliki oleh pemerintah ya, pemerintah kota atau pemerintah daerah ya, atau juga perkeretaapian yang ada di sekitar sini, tentunya dapat ditata menjadi lebih baik ya.
Nah, double track sendiri di beberapa stasiun sepanjang dari Manggarai sampai ke arah Cikarang, kalau kita lihat sudah dilakukan banyak revitalisasi terhadap stasiun-stasiun yang dilewati. Seperti kalau di video kita sebelumnya, yaitu stasiun Jatinegara, itu sudah cukup besar dan cukup megah juga, lebar ya dengan jalur-jalurnya. Kemudian dari arah Manggarai ke arah Jatinegara itu sedang dalam proses pelebaran juga, sempat ada akan ada clearance ya, atau pembebasan lokasi di sekitar Gunung Antang ya, karena di situ masih ada bangunan-bangunan liar. Lalu yang ke arah Klender, yang ke arah Pondokopi ya, ke arah Bekasi juga sudah, di Bekasi sendiri stasiunnya juga sudah sedang tahap revitalisasi. Akses lainnya yaitu yang barusan adalah pintu barat. Pintu barat ini baru dibuka dan itu juga harus mutar ke arah Jalan Tambak terlebih dahulu. Nah, akses seperti inilah yang perlu dilebarkan ya, dibuat lebih baik ya, sehingga masyarakat pengguna kereta dapat menuju ke stasiun lebih aman dan nyaman, di mana si Manggarai ya dengan stasiun sentralnya dan merupakan stasiun terbesar itu menangani hampir sampai 1,2 juta penumpang setiap harinya. Jadi bisa dibayangkan pergerakan manusia atau para pengguna kereta di stasiun Manggarai. Tentunya jalan atau akses menuju ke sana menjadi sangat penting. Ya, ditambah lagi juga akan ada switch over dari sistem pensinyalan dari SO5, SO6 sampai ke SO8. Kemarin di SO5 penumpang kereta dari Bogor harus transit terlebih dahulu untuk menuju ke arah kota. Sedangkan yang Bekasi bisa lurus, dan itu perlu penanganan. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua. Semoga Manggarai menjadi stasiun sentral yang benar-benar lebih baik ke depannya dan tertata seperti Bangkok. Salam sehat.